Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita bersama program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di hari ini, mari sama-sama kita mau satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua dimanapun kami berada, kami ingin kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami semua, bahkan dalam kami mendengarkan firman-Mu, Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika ada sepasang suami istri di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Dan istrinya sedang menemani suaminya yang sedang sakit karena suaminya baru selesai melakukan tindakan operasi. Dengan kondisi yang masih lemah, bahkan belum sadarkan diri, istrinya mendampingi suaminya. Dan saat hampir pagi, istrinya teringat bahwa dia harus pergi ke dokter matanya karena dia sudah membuat janji dengan dokter mata untuk segera mengecek kondisi matanya. Yang mungkin dia sadar semakin hari kondisi matanya tidak semakin baik. Di situ dia ingin membatalkan janjinya dengan dokter tersebut, dengan dokter matanya. Karena dengan alasan dia ingin merawat suaminya yang masih belum sadarkan diri itu. Jadi dia ingin membatalkan janjinya. Namun putrinya mengetahui tindakan ibunya yang ingin membatalkan janjinya dengan dokter matanya. Dan kemudian putrinya berkata kepada ibunya, "Bu, segeralah cuci muka, berbereslah, dan kemudian pergilah kepada dokter mata yang ibu sudah janji itu, agar mata ibu bisa segera diperiksa." Dan ibunya pun berkata bahwa tidak, saya tidak ingin ke sana. Biar saya menjaga Bapak saja sampai Bapak sadar. Saya akan membatalkan janji saya. Terus kemudian saya akan menjaga Bapak sampai Bapak sadar. Dan kemudian putrinya berkata lagi kepada ibunya. Berusaha untuk menenangkan ibunya. Dia berkata bahwa tenang ibu, saya akan menjaga Bapak sampai ibu datang kembali lagi di sini. Dan kita bisa bergantian lagi. Dan di situ ibunya masih tidak mau. Dan putrinya pun berkata demikian. Ibu harus merawat diri ibu. Ibu harus sayangi diri ibu. Karena ibu lebih berguna bagi Bapak jika ibu menjaga merawat diri ibu dengan baik. Ibu lebih berguna untuk Bapak saat ibu dalam keadaan yang sehat. Putrinya menyuruh untuk ibunya merawat dirinya, merawat matanya, memeriksa matanya. Dan kemudian ibunya pun berpikir bahwa ada benarnya perkataan putrinya tersebut. Kemudian ibunya pun melangkah untuk bersiap-siap pergi ke dokter mata yang dia sudah buat janji tersebut. Bapak Ibu Saudara, renungan kita di hari ini berbicara tentang self-care. Dalam renungan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30, berkata bahwa sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya atau anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai macam hal yang mungkin kita alami saat-saat ini, dengan berbagai macam naik turunnya kehidupan, terkadang membuat kita lupa untuk menjaga dan merawat diri kita dengan baik. Karena menjaga dan merawat diri kita yaitu bagian dari kita bersyukur akan diri kita yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita sehat, kita kuat, kita masih hidup sampai sekarang, dan patut kita sebagai anak-anaknya merawatnya dengan benar. Mensyukuri setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Dalam ayat yang ke-29 ini merupakan sifat dari anak-anak terang yang memiliki Kristus di dalam dirinya. Berkata bahwa tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Kristus sudah memberikan yang terbaik untuk kita.
mari kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Kristus. Dengan cara menjaga tubuh yang sehat ini. Karena di saat kita memiliki tubuh yang baik, tubuh yang sehat, pastinya kita bisa berbuat lebih banyak untuk orang-orang yang kita kasihi. Bahkan berbuat lebih banyak, terutama untuk pekerjaan Tuhan. Sebegitu berharga diri kita untuk Kristus. Dan di sini dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, kita lihat bersama. Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Kita berharga, hidup kita begitu berharga, setara dengan dirinya, setara dengan Kristus. Sampai dia rela memberikan dirinya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya patutlah diri kita untuk kita bisa menjaga kehidupan kita dengan baik. Sehingga kita bisa menjaga hidup kita seperti tadi yang saya berkata. Kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Lebih menjadi berkat dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-30 berkata, karena kita adalah anggota tubuhnya. Di sini nya huruf besar, yaitu anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya kita pergunakan, berikan yang terbaik untuk Kristus dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang kita rawat sedemikian rupa. Sehingga tubuh yang sehat bisa mempermuliakan namanya. Bahkan bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Ada ayat juga yang berkata bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah bait Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, namun hidup kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya jagai diri kita dengan baik. Apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, tubuh kita adalah bait Roh. Itu sebabnya biarlah kita bisa memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan kita. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang kita rawat. Puji nama Tuhan, mungkin ini saja renungan yang dapat saya berikan di hari ini. Kiranya sama-sama kita bisa saling membangun dalam menjaga tubuh kita dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau melalui kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami tubuh yang sehat. Bahkan kami masih diberikan nafas kehidupan. Biarlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh mempergunakannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh mempergunakannya untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang masih terus kami rasakan sampai saat ini. Hamba-Mu berdoa hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada di mana saja mereka ada, apapun yang menjadi kegiatan mereka di sepanjang hari ini, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah mereka ya Tuhan, Engkau kiranya mau memberkati mereka di sepanjang hari ini. Mungkin saat ini mereka yang sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan kiranya tolong mereka, kuatkan mereka kembali. Kuatkan kembali iman mereka ya Tuhan. Ingatkan mereka tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu sehingga boleh membangkitkan iman mereka lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Sertai setiap langkah mereka, jauhkan daripada segala jenis hal yang jahat. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat Tuhan mendapatkan menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Jagai mereka selalu dalam hadirat-Mu. Meteraikan kebenaran firman ini dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.